Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dufin Tanur Khalifah. Berikut video PPL 2 PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Yuk belajar sejarah Indonesia. Musim hujan ya. Di daerah-daerah lain, di daerah kota khususnya di daerah kita akan dialiri sungai Bengawan. Banyak banjir, dan kalian masalah juga sore ya. Dan juga kehujanan, dijaga kesehatannya, minum vitamin. Ya, saya cek dulu. Saya yang tidak masuk siapa? Apakah ada yang masih ingat pembelajaran di Jam 4 pada pembelajaran dan imbal yang ini ada kompetensi dasar. Kompetisi dasar menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa pergerakan Eropa. pembelajaran melalui pembelajaran dengan model personal didik dapat satu. Ini yang kita bahas yaitu dampak sosial, budaya, dan pendidikan masa pergerakan Sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa ini merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling besar. Ini kiranya masih bisa kita rasakan sampai dengan sekarang ya. Di sini saya sudah membagi kelompok. Nah, kelompok ini kan sudah kita laksanakan di pertemuan minggu lalu. Ada 5 kelompok, itu adalah nama-namanya sudah berkumpul sesuai kelompoknya. Sekarang di sini ada LKPD. Ini kajian yang akan kalian kerjakan. Nah, seperti apa panduannya?
ya. Sudah ada template-nya, tinggal cari gambar. Sudah siap presentasi? Saya akan memilih secara acak ya. Musik keroncong ini diperkenalkan oleh bangsa Portugis. Penjajahan bangsa Eropa turut mempengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 2008 karya MC Nicholas dampak pada pendidikan dapat dilihat dari adanya sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di berbagai wilayah seperti Minahasa dan Jawa. Dampak lain adalah munculnya beberapa orang pribumi yang mengenyam pendidikan sampai gelar doktor di Belanda. Salah satunya yakni Wilhelm di Jariningrat. Perkembangan pendidikan ini juga didukung dengan dibukanya sekolah tinggi tingkat universitas tanpa Salah satu penyebar agama Kristen di Indonesia adalah Franciscus Xaverius, misionaris asal Prancis yang berada di Maluku pada 1546 sampai 1547. Penyebaran agama Kristen mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama dan pada masa itu dipimpin oleh organisasi Netherlands Zendeling Genootschap atau NGO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan monografis dampak sosial budaya dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa. 1. Dampak pendidikan. Terlalu berkuasanya bangsa Belanda hingga Indonesia menjadi bergantung dan seakan diatur oleh Belanda. Mobilitas sosial bersifat transnasional, pengorbanan itu buat Apa saja dampak sosial pada masa penjajahan bangsa Eropa? Dan kenapa memilih dampak sosial itu? Saya akan menjawab dari kelompok 3. Munculnya kelompok timur asing, Eropa, dan pribumi. Terjadi mobilitas sosial berupa transmigrasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Dampak sosial yang diambil kelompok 1 ini adalah stratifikasi sosial atau yang dinamakan pelapisan sosial. Ada golongan apa tadi? Timur asing, Eropa, dan pribumi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Jelaskan bagaimana infografis pada dampak budaya pada masa penjajahan Eropa. Pak Budaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Memberitahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Ada 4 soal yang akan kita bahas nanti untuk kalian menyimpulkan pembelajaran dari ini. Silakan 10 menit dimulai dari sekarang.
terutama pada masa kolonial Hindia Belanda. Stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda dapat diberikan menjadi kelas sosial, yaitu 1 kelas atas terdiri dari orang-orang Eropa, 2 kelas menengah terdiri dari orang-orang timur asing, Cina, Arab, India, dan yang ketiga kelas bawah terdiri dari orang-orang pribumi Indonesia asli. Oh iya, ya, sama-sama. Terima kasih juga. Beri tepuk tangan untuk Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Pak. Ya, kakak. Klasifikasi pendidikan yang terjadi pada masa kolonial. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan mengajar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan penjurusan pendidikan tinggi. Sekolah pendapat saya mengenai sekolah atas sosial dan sekolah dasar bagi pribumi yang dilakukan bagi anak-anak dari Belanda. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, juga boleh disimpulkan. Jadi pelajaran hari ini dapat disimpulkan yaitu dengan belajar sejarah, dampak sosial, budaya, dan pendidikan, kita dapat memahami asal mula kesenian, adat, musik, tarian, dan pendidikan yang kita nikmati pada saat sekarang. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Mungkin kelompok lain? Dengan kita belajar dampak sosial budaya dan pendidikan, kesimpulannya kita bisa menikmati dampak positifnya. Kita bisa menikmati musik-musik yang sekarang itu modern ya. Kalau misalkan tidak ada yang membawa pengaruhnya seperti gitar, cello, seperti orkestra itu ya, itu mungkin kita belum bisa mengetahui. Kemudian kita bisa bersekolah seperti sekarang ini ya, dampak pendidikan, kemudian sosial. Apakah sekarang masih ada strata sosial seperti itu? Apakah masih ada? Ada? Masih? Ya, secara tersirat itu ya sepertinya masih, tapi kalau bisa dijaga ya, karena kita tetap semboyannya dari awal sudah saya ingatkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan selanjutnya masih dengan suasana tanggal 28 Oktober yaitu Sumpah Pemuda. Minggu depan kita belajar mengenai Sumpah Pemuda. Ada yang ditanyakan? Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Coba kita akhiri dengan menutupnya dengan doa agar ilmu yang kita pahami sekarang bisa bermanfaat untuk kehidupan saya ini. Ya.